Dalam penyerapannya pun itu ada rahasianya guys ya. Nah ini dia ya. Cara merawat tanaman hias peace lily agar subur dan terus berbunga. Nah, buat teman nih para pencinta tanaman hias indoor ataupun semi indoor, dimana pengen merawat sebuah tanaman hias tidak hanya cantik tapi juga menyehatkan. Nah, ini ada salah satu tanaman hias yang saya sangat sukai yang saya tanam di rumah, yaitu tanaman hias peace lily. Nah, ini dia tanamannya ya, penampaknya seperti ini. Daunnya berwarna hijau, agak sedikit bergelombang ya, seperti halnya tanaman gelombang cinta zaman dulu tuh. Lalu ada bunganya, yang paling cantik adalah bunganya ya. Nah, ini dia. Nah, itu cantik sekali ya. Tanaman peace lily ini bisa menyerap polutan di udara guys. Jadi kalau teman-teman mungkin tinggal di pinggir jalan raya di mana baik terdapat asap-asap kendaraan ya, ataupun di rumah ada yang suka merokok. Nah, bisa menanam dari taman-taman peace lily ini beberapa sudut di ruangan rumah kita agar tidak hanya cantik tapi juga lingkungan yang sehat guys. Untuk cara perawatan gimana sih? Karena beberapa teman untuk merawat tanaman hias peace lily ini banyak yang gagal, diantaranya misalnya tidak mau berbunga ya. Selain tidak mau berbunga juga daun-daunnya itu biasanya pada mengering, samping-sampingnya mengering, kecoklatan hingga biasanya daunnya itu layu, tidak kaku ya, kokoh seperti ini, dia cenderung turun ke bawah. Nah, makanya dan kemana-mana tonton video ini sampai selesai guys. Banyak kalangan beberapa pecinta tanaman hias peace lily ini sangat bingung, yaitu peace lily ini sebenarnya taruh di full terkena matahari langsung ataukah ini bisa dijadikan taman indoor, yaitu tidak terkena matahari langsung. Nah, saya akan membahas lebih detail ya untuk hal ini. Pertama saya akan membahas untuk dari media tanam dulu nih. Media tanam yang saya pakai ini saya menggunakan unsur sekam mentah ya, dan tanah perbandingan 1:1, lalu ada setengah bagian dari pupuk kandang atau pupuk sapi, boleh dicampur ya. Nah, itu untuk media tanam dari tanaman peace lily ini. Karena ini tanaman yang berbunga, jadi saya tentunya akan memberikan unsur tanah di media tanamnya. Nah, untuk peletakannya, karena tanaman hias peace lily ini itu berbunga seperti ini ya, kita mengharapkan bunganya itu terus tumbuh, maka perlakukanlah dia yaitu terkena sinar matahari dari pagi sampai siang aja guys. Ataupun kalau pengen dari pagi sampai sore terkena sinar matahari langsung, bisa di bawah paranet, tidak terlalu terik mataharinya sehingga nanti tidak akan mengakibatkan daun-daun jadi terbakar. Kenapa harus diberikan sinar matahari sih? Karena pemberian sinar matahari itu akan berpengaruh pada kelanjutan dari munculnya bunga-bunga baru ya. Nanti kalau sini udah mengering, kita pangkas untuk batang dari si bunganya ini, itu sekitar sebulan atau 2 bulan ke depan akan nongol bunga baru seperti itu. Lalu daun-daun juga semakin rimbun, kokoh, tidak layu karena terkena matahari pagi sampai siang. Itulah rahasia peletakan dari tanaman peace lily. Nah, untuk penyiramannya 2 hari sekali ya. Untuk peace lily ini itu diberikan air biasa aja ya, disiram per 2 hari sekali. Nah, lalu untuk pemupukan nih, jangan kemana ya, saya akan berikan tips detail dari teknik pemupukannya agar semakin subur, daunnya rimbun seperti ini dan terus berbunga. Sebulan sekali kita bisa menambahkan pupuk kandang, pupuk sapi atau pupuk kambing seperti ini di permukaannya. Nah, ini dia ya, ini pupuk kambing seperti biasa punya saya. Kita berikan di permukaannya seperti ini setiap sebulan sekali ya. Kita biarkan aja sekitar 1-2 genggam di permukaannya seperti ini. Nah, lalu untuk teknik pemupukan unsur hara makronya, kita bisa menggunakan dari pupuk NPK 1616. Nah, seperti ini biasa punya saya merek Interflora NPK 1616, merek dari Interflora. Teman-teman kalau punya merek di Aramila, Pak Tani, lalu ada Mutiara, tidak masalah, sama-sama NPK ya. Nah, untuk penggunaannya kita bisa memberikan pupuk ini 1 sendok seperti ini, kita berikan di pojok sisi pot seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu kita tutupin dengan media tanam yang ada agar tidak berantakan pada saat disiram. Ingat, kita memberikan pupuk NPK-nya di bibir pot ya, di samping sisi pot seperti ini agar tidak mengenai ke akar langsung yang nanti bisa berisiko tanaman menjadi mengering, karena sifat NPK biasanya panas ya karena pupuk kimia. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan pemupukan organik. Nah, ini dia. Saya sudah siapkan air biasa, diberikan pupuk organik buatan sendiri boleh, air cucian beras boleh. Nah, untuk tanaman peace lily ini sangat menyukai dengan unsur organik ya guys, entah itu pupuk organik padat seperti pupuk kandang atau pupuk organik cair seperti ini. Dalam penyerapannya pun itu ada rahasianya guys ya.
Jadi teman-teman, kalau dalam menyiram tanaman hias peace lily ini dengan air biasa 2 hari sekali, siramkanlah sampai ke daun-daunnya. Daun-daunnya harus basah semua ya. Begitu juga dengan penyiraman pupuk organik cair yang kita berikan itu seminggu sekali. Dalam penyiramannya harus basah semua seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi kita siram-siram ke daun-daunnya hingga ke bagian akar-akarnya. Nah, itu dia. Karena peace lily ini sangat menyukai apabila daunnya itu basah ya, dan dia akan segar terus. Nah, itulah teknik perawatan pada tanaman peace lily yang saya lakukan sehingga bisa menghasilkan tanaman yang subur, daunnya rimbun, berwarna hijau, lalu terus berbunga dan tidak mengering ya. Jadi itulah cara perawatan tanaman hias peace lily. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan loncengnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.